Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada pelajaran PKN. Untuk pertemuan berikutnya ini, kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Tentunya pengertian hak asasi manusia itu sudah tahu pada pertemuan yang lalu. Hak asasi manusia. Di samping ada hak itu ada kewajiban. Maka ini nanti yang akan kita bahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Terus yang kedua, perwujudan hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedang yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Dan keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Perlu diketahui di sini, hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila itu ada hak asasi manusia maksudnya. Terus yang kedua, kewajiban asasi manusia. Dan yang ketiga, hak asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila. Hak asasi manusia itu ada hak asasi pribadi, ada hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi budaya. Sedangkan kewajiban asasi manusia itu kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia, kewajiban moral atas norma yang benar dan salah, kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial, dan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang ketiga tentang hak asasi manusia dalam nilai-nilai ideal Pancasila itu terdapat di dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus kita lanjut tentang perwujudan hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk perwujudan hak asasi manusia, terus yang kedua perwujudan kewajiban asasi manusia. Saya ulang lagi, perwujudan hak asasi manusia, dan yang kedua perwujudan kewajiban asasi manusia. Perwujudan hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti di muka tadi bisa dilihat pada sila-sila Pancasila. Jadi hak asasi berdasarkan sila pertama, hak asasi manusia berdasarkan sila kedua, hak asasi manusia berdasarkan sila ketiga, dan hak asasi manusia berdasarkan sila keempat, serta hak asasi manusia berdasarkan sila kelima. Sedangkan perwujudan kewajiban asasi manusia itu Anda bisa lihat pada Undang-Undang Dasar 45. Suatu contoh di sini kewajiban membayar pajak terhadap negara. Bisa dilihat pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 45. Kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum. Bisa dilihat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Kewajiban warga negara untuk menghormati hak orang lain itu bisa dilihat pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Begitu juga kewajiban warga negara untuk tunduk pada pembatasan atas hak terhadap kebebasan, 27J ayat 1.
kewajiban untuk menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum. Bisa lihat pada pasal 27J ayat 2. Sedangkan kewajiban warga negara dalam membela pertahanan dan keamanan negara bisa dilihat pada pasal 30 ayat 1. Kewajiban warga negara dalam mengikuti pendidikan dasar bisa dilihat pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita tadi di muka sudah tahu tentang hak dan kewajiban asasi manusia, maka kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia, yaitu sebab-sebab pelanggaran hak asasi manusia dan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kalau sebab pelanggaran hak asasi manusia itu diantaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan, seperti itu, ketidaktegasan aparat hukum, dan struktur ekonomi yang tidak sesuai. Ini sebab pelanggaran hak asasi manusia. Sedang kasus-kasusnya Anda bisa lihat, sebetulnya kasus-kasus hak asasi manusia itu banyak sekali di lingkungan kita. Tapi ini tolong saya jelaskan atau saya berikan contoh, yaitu kasus terbunuhnya Marsinah. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita pada tahun 1994. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1998. Terus pembunuhan massal rakyat Sulawesi oleh Belanda pada tahun 1946. Anda bisa lihat. Nanti kalau kurang jelas, tolong dibaca. Itu dijelaskan secara rinci di buku modul KD 1. Itu Anda bisa melihat secara rinci pasal berapa, bunyinya bagaimana, kaitannya dengan hak asasi atau kewajiban asasi, semuanya ada di situ. Tolong dilihat buku modulnya. Buku modul sudah siap. Dan apabila Anda mengalami kesulitan, Anda bisa bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Sekian aja saya akhiri. Selamat belajar, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.